Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang pengedar sabu-sabu di Jember diringkus polisi di pinggir jalan saat hendak bertransaksi dengan pemesan menggunakan sistem ranjau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,5 kilogram yang ditanam di bawah pohon kopi. Polisi meringkus pengedar narkoba berinisial AH di pinggir Jalan Raya Pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Meski sempat tak menemukan barang bukti sabu-sabu dari tangan pelaku, polisi akhirnya mendapat titik terang di mana barang haram tersebut disimpan. Sambil menggelandang pelaku, polisi kemudian menggali sebuah titik di pinggir kebun kopi. Hasilnya, polisi akhirnya menemukan 5 bungkus plastik yang total berisikan sabu seberat hampir 0,5 kilogram. Polisi pun selanjutnya membawa pelaku warga Banyuwangi ke Mapolres Jember guna diperiksa lebih lanjut. Polisi menegaskan jika pelaku merupakan jaringan pengedar sabu-sabu yang selama ini melakukan transaksinya dengan sistem ranjau. Langsung ditindaklanjuti oleh Satres Narkoba, oleh unit opsional kami, dan mendatangi di daerah tersebut ada seseorang yang mencurigakan, diduga ciri-cirinya sama, dan setelah kami amankan dia tidak membawa barang bukti. Tetapi setelah kita geledah dan melakukan pemeriksaan interogasi awal, ditemukan di dalam HP bahwa yang bersangkutan telah meranjau sabu-sabu yang akan diedarkan di wilayah Jember. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sementara itu, saudara, seorang pengedar sabu-sabu di Tuban dibekuk petugas keamanan pabrik sesaat setelah terjatuh dari atap bangunan. Pelaku sebelumnya berusaha kabur dengan memanjat dinding gedung, akan melompat ke pohon untuk melarikan diri. Pelaku. Pekerja pabrik di Kabupaten Tuban dihebohkan dengan penangkapan seorang pengedar narkoba oleh petugas keamanan pabrik. Pelaku yang sempat dikejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Tuban kabur ke dalam pabrik. Upaya pelaku bernama Hadat Zidni Ilman Sutopo asal Menganti, Kabupaten Gresik, kabur dari kejaran polisi diketahui satpam pabrik yang patroli. Pelaku yang nekat memanjat dinding pabrik akhirnya berhasil ditangkap. Penangkapan berawal saat petugas mendapat informasi pelaku membawa sabu-sabu seberat 1,42 gram menuju Tuban naik bus. Saat hendak ditangkap, pelaku kabur dan masuk ke dalam area pabrik dan bersembunyi di atas atap bangunan. Hingga akhirnya pelarian tersangka diketahui petugas keamanan pabrik yang tengah berpatroli. Ternyata mereka dari kendaraan itu turunnya di depannya SBI. Yang semula di jembatan dinamit. Yang semula di jembatan dinamit ternyata di depan SBI. Setelah kita datang ke sana, ternyata dia lari ke dalam. Kita sudah izin kepada security untuk mencari, tetapi mereka tidak ketemu. Setelah kita cari tidak ketemu, akhirnya kita kembali. Setelah kembali kita hubungi security bahwa ada orang yang di atas atap gedung itu yang kemarin lompat jatuh itu. Nah, itu yang amankan adalah rekan-rekan security sana. Setelah diamankan, kita cek BB, ternyata BB-nya di atas plafon ya, genteng itu. BB-nya dan HP-nya disembunyikan di atas. Pelaku mendekap di dalam jeruji besi tahanan Polres Tuban dan akan dijerat pasal 114 dan pasal 122 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sapari Wijaya, Lamongan. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, truk masuk jurang di Blitar, 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Hingga sindikat penjual organ ginjal diringkus polisi di Sidoarjo. Selengkapnya kami sajikan dalam Surabaya Sepekan. 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka setelah truk bermuatan batu koral terjun ke jurang Kali Legi di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.
Dari 5 penumpang truk, 2 diantaranya meninggal akibat terjepit kabin kendaraan yakni Hendrik dan Rizky. Sementara 3 lainnya yakni Muhammad Toha, Yanuar, dan Fauzi menderita luka-luka. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Malang menuju Blitar. Sesampainya di lokasi kejadian yang jalan menurun dan menikung, truk diduga mengalami remblong, lalu hilang kendali dan terjun ke dasar jurang sedalam 20 meter. Tim Satreskrim Polres Bangkalan membekuk mantan anggota DPRD Bangkalan atas dugaan tindak asusila kepada gadis di bawah umur. Tersangka berinisial SY disergap di sebuah rumah milik kerabatnya di Probolinggo. Pelaku yang memiliki sebuah lembaga keagamaan itu dilaporkan mencabuli anak didiknya yang berusia belasan tahun. Peristiwa pencabulan berawal saat kegiatan di Bali beberapa bulan lalu. Saat itu korban sempat bercerita kepada temannya bahwa ia sudah dicabuli pelaku. Peristiwa itu diketahui keluarga korban yang kemudian melaporkannya ke polisi. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang perempuan warga Kabupaten Trenggalek tewas akibat tertimpa pohon yang roboh di tengah jalan. Insiden itu terjadi di Jalan Nasional Tulungagung Trenggalek saat hujan deras disertai angin kencang. Sebelumnya, korban bernama Rizka Lutfiana Dewi, warga Karangsoko, Kabupaten Trenggalek melintas mengendarai motor. Korban tertimpa pohon yang tumbang karena angin kencang hingga meninggal di lokasi kejadian. Selain menyebabkan 1 orang tewas akibat robohnya pohon besar, arus lalu lintas di Jalan Nasional Tulungagung macet. Pembunuh wanita penjual es teh yang ditemukan tewas di lapaknya akhirnya diringkus Satreskrim Polresta Sidoarjo. Tersangka adalah suami korban yang mengaku sakit hati sebab sang istri diduga telah selingkuh. Tersangka pembunuhan berinisial MH berusia 34 tahun, warga Kecamatan Sedati Sidoarjo. Pelaku yang sempat mencoba akan melarikan diri tersebut akhirnya diringkus di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran sakit hati. Tersangka mengklaim telah memergoki korban berselingkuh. Sebelum pembunuhan terjadi, pelaku cekcok dengan korban sebab sang istri diduga melindungi pasangan selingkuhannya hingga menyebabkan pelaku naik pitam. Petugas dari kantor imigrasi Surabaya bersama TNI Angkatan Laut menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional. Kelimanya masing-masing suami istri AW 28 tahun dan AF 31 tahun asal Sidoarjo, NI 28 tahun seorang penerjemah asal Sukoharjo, Jawa Tengah, serta pasutri lain asal Malang yakni MB 29 tahun dan RA 29 tahun. Pengungkapan kasus berawal dari pemeriksaan salah satu pelaku yang hendak terbang ke New Delhi, India. Kepada petugas, pelaku mengaku ke India untuk membawa istrinya yang sakit kulit untuk berobat. Namun petugas yang curiga akhirnya memeriksa tas pelaku dan menemukan dokumen medis yang mengarah pada prosedur urologi dan transplantasi ginjal. Pelaku berencana menjual ginjal senilai 600 juta rupiah ke seseorang di India. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya sudah pernah menjual organ ginjalnya karena desakan ekonomi dan membayar utang pinjol. Pasca erupsi, aktivitas tambang pasir di Gunung Semeru kembali normal. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.